Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Video ini saya buat untuk menjelaskan ataupun memberikan tutorial cara menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear, uji F, uji T. Sebelum masuk ke video tutorialnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brananta Nicholas Brahmana, dengan NIM 210709042. Adapun judul penelitian saya itu hubungan kebutuhan informasi dengan perilaku pencarian informasi petani di Desa Rumah Kabanjahe. Adapun teori yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, teori kebutuhan informasi yang dikemukakan oleh Katz, Gurevich, dan Haas, yang terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, cognitive need, affective need, personal integration, social integration, dan tension release need. Untuk teori yang kedua, saya gunakan teori perilaku pencarian informasi yang dikemukakan oleh Lecky et al., yang terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, workflows and tasks, dua, characteristic of information need, source of information, awareness of information, dan outcome. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sekarang kita masuk ke video tutorial yang pertama, yaitu uji validitas dan reliabilitas data. Di sini saya sudah mempunyai data dari 30 responden, data dari variabel X yaitu kebutuhan informasi yang memiliki 16 pernyataan. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas data. Kita klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya kita klik OK. Adapun acuan kita bahwa data dikatakan valid apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Bagaimana kita mengetahui T tabel? Karena data yang kita gunakan 30 responden, maka R tabelnya itu sebesar 0,361. N ini adalah jumlah responden dan taraf signifikan yang kita gunakan adalah 5%. Jadi T tabelnya adalah 0,361. Apabila T hitung lebih besar daripada R tabel, maka apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke sini pada percent correlation. Kita scroll ke kanan. Di sini kita tahu bahwa R hitung kita ini adalah sebesar 0,726, yang mana itu adalah lebih besar daripada 0,361. Begitu juga dengan seterusnya, bisa kita lihat pada di bawah di sebelah kanan ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas data. Kita klik Analyze, Scale, dan Reliability Analyze. Kita blok kecuali data dari total responden kita pindahkan ke kanan. Kita klik OK. Data dinyatakan reliable apabila Cronbach's alpha setelah kita melakukan uji reliabilitas itu adalah sebesar 0,6, lebih besar daripada 0,6. Di sini Cronbach's alpha yang kita dapatkan adalah 0,916, yang mana itu lebih besar daripada 0,6. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan itu valid dan reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas data. Ini kita hapus. Di sini saya sudah mempunyai data dari penelitian saya sebelumnya. Kita blok, kita copy, kita pindahkan ke SPSS, paste. Begitu juga dengan jawaban dari variabel Y. Adapun data dari variabel dependent. Copy, paste.
Selanjutnya kita mengubah nama variabel ini menjadi X, Y. Labelnya kita buat di sini kebutuhan informasi. Sini perilaku pencarian informasi. Untuk desimalnya kita ganti menjadi 0 karena tidak ada desimal di data kita. Selanjutnya kita klik Analyze, Regression, Linear. Variabel independen kita pindahkan ke bawah, dependen kita buat ke atas, statistik kita ini plots. Pada bagian histogram dan normal probability plot kita centang. Pada bagian save kita klik unstandardized untuk memunculkan data residual. Kita klik OK. Di sini sudah muncul output dari data. Bisa kita lihat pada bagian histogram bahwa garis ini membentuk lonceng, yang mana data berdistribusi normal. Selanjutnya pada bagian p-plot ataupun probability plot, bisa kita lihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonal, yang mana itu data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk memastikan bahwa data benar-benar berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, tadi kita pada bagian save kita centang bagian unstandardized. Pada selanjutnya kita melakukan analyze, non-parametric test, legacy dialog, 1K sampel KS. Selanjutnya pada bagian variable unstandardized residual kita pindahkan ke kanan. Di sini dikatakan bahwa data berdistribusi normal apabila nilai asymptotic total lebih besar daripada 0,05. Kita lihat pada output kita ini bahwa nilai asymptotic total ini adalah sebesar 0,82, yang mana itu lebih besar daripada 0,05, yang mengindikasikan bahwa data kita ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita klik no. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas data. Di sini dikatakan bahwa jika nilai sig antara variabel bebas dengan variabel absolut residual kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat gejala heteroskedastisitas. Kita hapus. Selanjutnya kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita klik, kita centang residual unstandardized-nya. Kita abaikan output ini. Selanjutnya pada bagian variable res ini kita ubah menjadi variable absolute residual. Caranya transform compute variable, target variable kita ganti menjadi ABS res atau absolute residual. Pada bagian function group kita klik arithmetic, kita klik ABS dan kita pindahkan ke atas. Di sini pada bagian data dari unstandardized residual kita pindahkan ke kanan. Kita abaikan. Di sini sudah muncul data dari absolute residual. Selanjutnya kita uji. Analyze, Regression, Linear. Pada kolom dependen kita ganti menjadi absolute residual. Oke. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi dalam uji heteroskedastisitas adalah 0,78, yang artinya bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam data tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Ini kita hapus saja. Kita klik Analyze,
regression, dan linear. Kebutuhan informasi X, perilaku pencarian informasi, kita klik. Pada bagian save, residualnya kita ganti. Pada bagian coefficient bisa kita lihat bahwa jika dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikans kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X dan Y. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansnya lebih kecil daripada 0,01. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau kebutuhan informasi dengan perilaku pencarian informasi petani. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R² bisa kita lihat pada bagian model summary. Di sini adjusted square-nya adalah sebesar 0,74%, yang artinya bahwa sebesar 37,4% kebutuhan perilaku pencarian informasi dipengaruhi oleh kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini mempengaruhi perilaku pencarian informasi sebesar 37,4%, dan sisanya tidak dijelaskan karena tidak dilakukan di dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji F. Klik Analyze. Selanjutnya kita akan melakukan uji T. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Oke. Pada bagian coefficient bisa kita ketahui bahwa T hitung adalah 7,873. T 873. Untuk mengetahui T-table, bisa kita gunakan rumus DF sama dengan N kurang K. N itu adalah jumlah responden kita, yaitu 103. K adalah jumlah variabel dalam penelitian ini. Karena variabel dalam penelitian ini ada 2, maka 103 kurang 2 adalah 101. Selanjutnya kita akan melihat tabel T. T-table pada DF sebesar 101 dengan taraf signifikans adalah 1,660. R-table, T-table 1,660. Di sini katanya bahwa jika T hitung lebih besar daripada T-table, maka terdapat hubungan yang mana artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebutuhan informasi dengan perilaku pencarian informasi petani di Desa Rumah Kabanjahe. Artinya semakin banyak kebutuhan informasi, maka perilaku pencarian informasi petani di Desa Rumah Kabanjahe akan semakin meningkat. Selanjutnya uji F. Untuk uji F bisa kita lihat pada ANOVA ini. Di sini kita lihat F hitungnya sebesar 61,979. Selanjutnya untuk menghitung F-table bisa kita gunakan rumus DF N kurang K. N adalah jumlah sampel dan K itulah variabel yang kita punya. Jadi 103 kurang 2 maka 101. Maka di sini F-table bisa kita lihat pada 101 di sini sebesar 3,94. Yang mana artinya bahwa kebutuhan informasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pencarian informasi petani di Desa Rumah Kabanjahe.
Selanjutnya untuk yang terakhir saya akan menjelaskan cara melakukan uji analisis statistik deskriptif. Di sini saya sudah membagi data pernyataan saya menjadi per indikator. Ini sebagai contoh, kita misalkan saja kita copy ini, klik paste, kita ubah menjadi Ctrl F, replace var 000 kita ubah menjadi P. Pada bagian P7 ini kita ubah menjadi total. Selanjutnya untuk melakukan uji, di sini jangan lupa untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita analyze descriptive statistik deskriptif. Pada bagian total kita belah ke kanan. Pada bagian option kita klik standard deviation, minimum, maksimum. Kita klik continue. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai minimum yang ada pada indikator tersebut adalah 16 dan nilai maksimumnya adalah 20. Min-nya 18,31, standard deviation-nya 1,755. Selanjutnya untuk melakukan frekuensi. Pada bagian value ini kita klik titik 3, klik tambah. Kita klik angka 5, di sini kita klik sangat setuju. Klik tambah-tambah 4, setuju, tambah 3, kurang setuju, tambah 2, tidak setuju, tambah 1, sangat tidak setuju. Klik OK. Analyze descriptive statistic frequency. Kita pindah ke kanan. Pada bagian statistik kita klik standard deviation, minimum, maksimum, min, median, dan OK. Di sini kita lihat bahwa pada bagian P3 atau pernyataan 3 bisa kita lihat bahwa sebanyak 13 orang menyatakan setuju, 16 orang sangat setuju, dan totalnya adalah 29. Ini bisa kita lihat di bawah frekuensinya semuanya. Demikian video tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih.